Halo guys, welcome back nice people. Ketemu lagi dan saya Diki Satria. Kali ini saya akan membahas teori manajemen privasi komunikasi. Mau tahu apa itu manajemen privasi komunikasi? Langsung saja kita simak videonya. Oke, jadi apa itu teori manajemen privasi komunikasi atau yang sering disebut CPM, komunikasi privasi manajemen? Dikembangkan pertama kali oleh Sandra Petronio pada tahun 2002. Merupakan teori praktis yang didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian seperti yang dikabarkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita kan bertemu dengan berbagai macam orang dalam kehidupan seperti rekan sekerja, teman sekelas, anggota keluarga, dan seterusnya. Saya akan memberikan sedikit profil Sandra Petronio yang sang penemu teori ini pada tahun 2002 tersebut. Sandra Petronio adalah profesor di Departemen Ilmu Komunikasi di Indiana University Purdue. Berasal dari New York, Profesor Petronio telah menjadi anggota staf pengajar di Department of Space Communication di University of Minnesota. Selama 14 tahun, ia adalah anggota staf pengajar di Arizona State University. Oke, jadi teori manajemen privasi komunikasi ini mengalami perkembangan atau berevolusi. Pada tahun 1991, pada awalnya bernama teori batasan komunikasi atau Communication Boundary Management. Teori ini hanya membahas batasan manajemen privasi pada pasangan yang menikah. Pada tahun 2002, ia menerbitkan karyanya yang lebih lengkap mengenai teori ini dalam bukunya yang diberi nama teori manajemen privasi komunikasi atau sering kita sebut communication privasi management, dan kini batasannya meliputi berbagai macam hubungan interpersonal. Oke, sekarang saya akan menjelaskan asumsi teori manajemen privasi komunikasi. Yang pertama ada manusia adalah pembuat keputusan. Kedua, manusia adalah pembuat peraturan dan pengikut peraturan. Yang ketiga, pilihan dan peraturan manusia didasarkan pada pertimbangan akan orang lain dan juga konsep diri. Yang keempat, kontradiksi adalah fakta mendasar pada hidup berhubungan. Dan ada juga asumsi dasar manajemen privasi komunikasi, terdiri dari 5 macam. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Asumsi yang pertama, informasi privat adalah informasi yang bersifat pribadi bagi seorang individu. Asumsi yang kedua, batasan privat terbagi menjadi 3 batasan. Yang pertama ada batasan kolektif, yaitu ketika informasi privat dibagikan. Yang kedua ada batasan personal, yaitu ketika informasi privat tetap disimpan oleh seorang individu dan tidak dibuka. Yang ketiga ada batasan-batasan dan jangka kehidupan, misalnya batasan privat usia lanjut, batasan privat anak, batasan privat remaja, batasan privat dewasa. Asumsi yang ketiga, kontrol dan kepemilikan. Dalam bahasan ini, ketika seseorang memiliki informasi privat mengenai diri mereka, mereka percaya bahwa mereka harus ada dalam posisi untuk mengontrol siapa saja jika ada yang dapat mengakses informasi tersebut. Dan yang keempat, ada asumsi sistem manajemen berdasarkan aturan. Di sistem manajemen aturan ini terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama ada karakteristik aturan privasi, yaitu suatu proses di dalam sistem manajemen aturan privasi yang mendeskripsikan sifat dasar dari aturan privasi tersebut. Karakteristik ini memiliki 2 fitur utama, yaitu pengembangan aturan dan atribut. Yang kedua ada koordinasi batasan, yaitu merujuk pada bagaimana kita mengelola informasi yang dimiliki bersama. Saya kasih contoh, misalnya jika si A dan si B sedang membicarakan gosip yang beredar mengenai salah satu temannya si C yang tidak pernah masuk kelas, tentu temannya si C ini tidak boleh mengetahui hal itu. Ada juga istilah pertalian batasan, yaitu hubungan yang membentuk aliansi batasan antar individu. Misalnya, si A kepada si B dan si C yang dipercaya akan menjaga rahasia si A dengan baik. Dan ada juga kepemilikan batasan, yaitu hak-hak dan keistimewaan yang diberikan kepada pemilik pendamping dari sebuah informasi privat. Saya kasih contoh. Misalnya, jika si A berkata kepada si B bahwa si B tidak boleh menceritakan rahasianya kepada siapapun, maka perintah itu sudah jelas dan tidak ambigu. Dan ada juga permeabilitas batasan, seberapa banyak informasi dapat melalui batasan yang ada. Yang ketiga, turbulensi batasan,
kita mengundang orang masuk ke dalam batasan privasi kita. Respon yang didapat tidak sesuai. Misalnya, bisa saja terjadi konflik. Saya kasih contoh, misalnya, bisa saja terjadi konflik jika rahasia si A yang pada awalnya hanya diketahui oleh si B dan si C, dan salah satu dari mereka menyebar dan membocorkannya. Dan asumsi yang terakhir atau yang kelima ini adalah dialektika manajemen, berfokus pada ketegangan antara keinginan untuk mengungkapkan informasi privat dan keinginan untuk menutupi. Dan yang terakhir, saya akan memberi contoh dan analisa kasus tentang teori manajemen privasi komunikasi ini. Oke, contoh kasusnya, dalam sebuah talk show, sang pembawa acara mencoba mendapatkan informasi privat yang dimiliki oleh bintang tamu. Pada awalnya bintang tamu tidak mau membagikan kisah pribadinya kepada pembawa acara karena menurut dia hal itu akan mengingatkan ia akan rasa sakit hatinya. Namun pembawa acara berusaha untuk meyakinkan untuk mau menceritakan kisah pribadinya. Akhirnya bintang tamu pun membuka kisah pribadinya kepada pembawa acara. Dan ini analisa kasusnya. Pertama, saya benar-benar tidak ingin membicarakannya. Itu bukan urusan Anda. Baiklah, aku akan beritahumu. Tapi ceritanya hanya antara kamu dan aku. Itu termasuk batasan privat kolektif. Ada juga terdapat dialektika manajemen. Pada saat bintang tamu sedang mempertimbangkan apakah ia akan membicarakan kisah pribadinya atau tidak, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk mengungkapkannya. Dan terakhir ada analisa kepemilikan batasan. Setelah informasi privat bintang tamu diberikan kepada pembawa acara, maka status mereka menjadi owner dan co-owner. Bintang tamu sebagai owner, co-ownernya pembawa acara. Oke, mungkin cukup sedikit pemahaman yang bisa saya sampaikan pada materi manajemen privasi komunikasi ini. Semoga bisa memenuhi tugas UAS mata kuliah teori komunikasi intra dan interpersonal. Jika ada salah kata atau ucapan yang kurang bisa dimengerti atau kurang bisa dipahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.